Ku hampiri tahtamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada satu kebenaran firman yang saya ingin sampaikan kepada semua, termasuk menyampaikan sebagian kecil dari pesan Tuhan menyikapi keadaan hari-hari ini. Nah, saya ingin mengambil bacaan kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ada satu cerita yang sangat berkesan terus sampai sekarang bagi saya. Dan kebetulan hari ini adalah hari Ibu, Mother's Day. Dan kisah yang saya ambil hari ini adalah berbicara tentang tokoh wanita kebanyakan. Saya akan mengajak saudara kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kalau saudara melihat sedikit ke beberapa ayat yang di bagian atas,
Kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Maria kepada Yesus ketika Lazarus mati, persis dengan kata-kata yang diucapkan oleh saudaranya yaitu Marta di ayat yang ke-21. Marta berkata begini, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Namun yang membuat saya sangat terberkati dengan ayat ini adalah saya melihat bagaimana respon Yesus, reaksi Yesus ketika menghadapi kedua wanita yang dua-duanya sama-sama disayang oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus sayang dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Kemudian dituliskan di ayat yang ke-33, ada satu kalimat yang membuat saya tersentuh, bunyinya begini. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Alkitab menyebutkan dengan jelas, masyghullah hatinya. Saya percaya banyak dari kita mengerti arti kata masyghul tuh gundah, goncang, ndak tega, semua kacau, berantakan hati Tuhan yang dirasakan pada waktu itu ketika melihat Maria menangis. Respon yang seperti ini tidak terjadi ketika Tuhan berhadapan dengan Marta. Kalau kita lihat waktu Tuhan berhadapan dengan Marta, malah akhirnya antara Marta dengan Yesus terjadi dialog teologi, saudara. Marta menjawab dengan teologi, dijawab juga dengan teologi oleh Tuhan Yesus, dan seterusnya. Yang membuat saya ingin sampaikan pada saudara, kenapa reaksi Yesus itu sangat berbeda di antara kedua orang ini. Menurut saya, ini pengamatan saya, di ayat 32 ada satu hal yang dilakukan oleh Maria yang membuat hati Tuhan itu tidak tahan. Yaitu Alkitab menuliskan Maria tersungkur di kaki Tuhan. Saudara, saya melihat begitu banyak orang-orang bertanya kepada saya. Ada salah satu orang yang mend-DM saya beberapa waktu lalu, dan dia bertanya kenapa doa saya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini kelihatannya gampang, tapi sebetulnya kompleks ya saudara. Tapi saya tuh cuma melihat begini, bahwa ketika ada seorang wanita bernama Maria mempunyai satu respon yang seperti itu, yang saya kaget bahwa Yesus meresponi dengan hatinya tidak tahan, masyghul. Bahkan di ayat selanjutnya Alkitab menuliskan Yesus langsung bertindak, saudara. Yesus langsung tanya di mana Lazarus dikuburkan. Lalu Yesus segera bertindak, tidak pakai lama saudara. Dia langsung bertindak bangkitkan Lazarus. Saya yakin banyak dari kita kepingin dong doa kita tuh segera diresponi Tuhan dengan cepat ya saudara. Dan saya melihat ada satu sikap yang sangat rupanya disukai oleh Tuhan, yaitu yang namanya bersujud atau tersungkur di kaki Tuhan. Yang saya maksud dengan bersujud atau tersungkur di kaki Tuhan ini bukan bicara soal fisik saudara, bukan bicara soal fisik, karena kalau soal fisik saja semua orang bisa meniru saudara. Tapi yang saya percaya bersikap tersungkur, bersujud di kaki Tuhan ini, saudara coba bayangkan, ini adalah satu sikap yang lahir dari hati yang menangis di hadapan Tuhan karena dia merasakan tidak mampu. Dia merasakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau, aku tidak sanggup, dan aku tidak tahu apalagi yang harus aku lakukan dalam kondisi seperti ini. Dan di saat itulah orang itu betul-betul mampu merendah, mampu tersungkur, mampu benar-benar kehilangan harga dirinya. Saya ingat satu cerita lagi di Alkitab. Lagi-lagi seorang perempuan saudara, wanita Siro-Fenisia. Ketika dia datang memohon kepada Yesus, memohon kesembuhan untuk anaknya, Yesus menjawab dengan cara yang menurut kita rada kasar saudara. Yesus bilang begini, "Nggak patut kasih roti itu untuk anjing." Dengan kata lain Tuhan itu bilang begini, kamu tuh kayak anjing, jadi nggak cocok, nggak pantas untuk aku tuh kasih pertolongan buat kamu. Tapi wanita ini sama sekali nggak emosi, nggak tersinggung. Tapi dia kenapa sampai bersujud tersungkur dan dia bilang begini, "Benar Tuhan, tapi anjing pun makan dari remah-remah yang dijatuhkan dari meja tuannya." Kenapa wanita ini bisa mempunyai satu sikap untuk tetap
merendahkan diri di hadapan Tuhan, diolok-olok seperti anjing, dia tidak tersinggung. Kenapa? Ya, mungkin jawaban kita karena dia kepepet. Betul, saudara. Orang yang mampu bersujud, orang yang mampu tersungkur, itu tanda bahwa dia betul-betul punya hati yang dia tidak mampu. Dia benar-benar surrender total ke Tuhan. Dia benar-benar mengakui bahwa aku tuh tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Dan dia benar-benar all out. Dia meluapkan rasa pengharapan, rasa membutuhkannya ke Tuhan, rasa cintanya yang luar biasa, rasa bergantung yang dahsyat ke Tuhan. Ini yang rupanya membuat hati Tuhan itu tidak tahan, saudara. Nah, saudara, banyak orang berpikir persembahan apa ya yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jangan Anda berpikir bahwa persembahan yang mengesankan Tuhan itu kalau saudara memberikan banyak uang kepada Tuhan. Saudara, kitab Mazmur menuliskan bumi dan segala isinya Tuhan yang punya. Bahkan ada orang yang, mohon maaf, ini kadang-kadang menurut saya cukup kasar ya. Kalau berdoa, bahkan kalau minta doa, dia bilang begini sama saya, Bu, tolong bantu saya doa. Doakan saya, nanti kalau tanah saya laku, saya janji, saya akan kasih Tuhan 10%. Bahkan kadang-kadang orang juga berdoa langsung begitu sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan jawab doa saya akan kasih 10%. Loh saudara, ini penghinaan loh. Tanah saudara atau properti saudara laku, saudara janji kasih Tuhan 10%. Loh, bukankah ini persis seperti memperlakukan kayak broker loh saudara? Broker juga dijanjiin, oh kalau lu bisa ngelakuin tanah gua kasih 10%. Loh, ini penghinaan loh kepada Tuhan. Saudara dan saya seringkali tidak sadar kita memperlakukan Tuhan seperti broker, seperti tip atau komisi yang kita kasihkan. Karena lu sudah membuat tanah gua laku, oke dah gua kasih komisi, gua kasih persen 10%. Saudara, itu penghinaan luar biasa. Jadi jangan saudara pikir bahwa Tuhan itu interest, tertarik dengan makin banyak persembahan saudara, terus doa saudara dikabulkan, pekerjaan saudara semakin diberkati, saudara semakin diangkat naik. Tuhan tidak tertarik dengan seperti itu. Saudara tahu yang membuat Tuhan tidak tahan adalah ketika ada orang yang bersujud, tersungkur, mencium kaki Tuhan. Itu Tuhan tidak tahan. Contohnya Maria. Contoh lain perempuan Sirofenisia. Ada satu lagi sebuah cerita yang sangat menjadi hidup bagi saya. Waktu tahun lalu saya berkunjung ke Israel. Saya mendapatkan cerita tentang perempuan pendarahan 12 tahun, saudara. Untuk pertama kali saya baru terbuka mengenai posisi dari perempuan pendarahan 12 tahun. Nah, saudara bayangkan, tidak diceritakan kenapa perempuan ini penyebabnya pendarahan 12 tahun, tapi dalam buku sejarahnya orang Yahudi ada diceritakan bahwa wanita ini mempunyai anak. Nah, jadi kemungkinan nih saudara, pendarahan yang terjadi kepada perempuan ini adalah setelah mungkin dia melahirkan anak. Lalu terjadi pendarahan terus-menerus saudara, selama 12 tahun. Nah, di kitab Imamat dituliskan seorang wanita yang mengeluarkan darah terus-menerus itu najis. Makanya seorang perempuan yang menstruasi itu harus disingkirkan. Kalau menstruasinya selama seminggu, dia harus selama seminggu tuh disingkirkan, tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang, karena orang yang kesentuh perempuan ini akan dianggap najis. Setelah dia disingkirkan selama 7 hari, dia masih harus tambah 7 hari lagi untuk pentahiran. Itu tradisinya Yahudi. Kalau perempuan pendarahan ini punya anak, saudara, bayangkan setelah dia melahirkan, kemudian dia rupanya pendarahannya tidak selesai-selesai, bahkan terus nyambung sampai 12 tahun. Nah, saudara bisa bayangkan, itu berarti selama 12 tahun, dia tidak bisa ketemu anaknya, saudara. Dia tidak bisa peluk anaknya. Seorang ibu mana yang tahan? Saudara, ketika 12 tahun dia tidak bisa ketemu anaknya, dia tidak bisa ciumin anaknya, dia tidak bisa rangkul anaknya. Itu 12 tahun nggak main-main loh saudara. Saya membayangkan berapa banyak penderitaan yang dialami perempuan ini. Dan hari itu mungkin ya sudah capek saudara. Kita penuliskan, dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah pakai cara apapun, dia belum berhenti pendarahannya. Saya membayangkan mungkin di tengah keputusasaan, tapi sekaligus dia masih tetap punya pengharapan bahwa masih ada jalan untuk bisa ketemu dengan anaknya. Hari itu Yesus lewat saudara. Dan Alkitab menuliskan perempuan ini menyentuh jumbai dari jubah Tuhan.
Kenapa dia tidak bisa berdiri? Mungkin karena dia sudah tidak kuat selama 12 tahun, terlalu lemah untuk berdiri, bahkan apalagi berlari, saudara. Dia cuma bisa merangkak. Dan ketika dia merangkak, tersungkur di dekat kaki Tuhan, tidak sampai kepada tubuh Yesus ini, cuma menyentuh jumbanya. Saudara bisa bayangkan, sebuah sentuhan yang terjadi pada wanita pendarahan hari itu mengubah nasibnya seumur hidup. Untuk pertama kali setelah dia menyentuh jumbai Tuhan, kemudian dia bisa excited, bisa bahagia banget. Kemudian kenapa? Karena dia sembuh, lalu dia tinggal harus pentahiran 7 hari. Setelah itu untuk pertama kali, setelah 12 tahun, dia ketemu anaknya. Saudara bisa bayangkan, bahkan mungkin anaknya nggak kenal ini siapa. Dan dia bisa peluk anaknya untuk pertama kali sejak 12 tahun. Saudara bayangkan, nasib wanita ini berubah. 12 tahun yang tidak berubah-berubah, nasibnya berubah dalam sekejap. Ketika wanita ini bersujud, tersungkur di kaki Tuhan. Saudara, bayangkan kalau kita mencium kaki Tuhan. Sebuah ciuman di kaki Tuhan. Jangan main-main, saudara. Bisa ngerubah nasib keluarga kita seumur hidup. Bisa ngerubah nasib anak-anak kita seperti perempuan Syrovenizia. Mencium kaki Tuhan sebentar bisa mengubah nasib anaknya. Dan hari ini saat saudara dan saya untuk mulai datang mencium kaki Tuhan, mulai melepaskan dan mencurahkan semua rasa cinta kita ke Tuhan, itu bisa merubah nasib seumur hidup saudara. Ada satu laki-laki sebetulnya di Alkitab, tapi kebetulan enggak tahu kenapa kok banyak wanita ya. Mungkin karena wanita, saya enggak ngerti sih, mungkin karena wanita lebih gampang bersujud tersungkur mencium kaki Tuhan kali ya. Tapi ada seorang pria juga di Alkitab namanya Daud. Sampai Tuhan berkata begini, di dalam Yehezkiel pasal 37, itu Yehezkiel pasal 37 itu ditulis 400 tahun setelah Daud mati. Tuhan bilang begini, nanti Daudku akan bangkit menjadi raja. Kok aneh ya saudara? Daudnya udah mati, tapi kenapa Tuhan masih bicarakan nanti akan jadi raja? Apakah Daud akan bangkit dari kubur? Tidak saudara. Tapi satu sisi yang saya tangkap, Tuhan itu saking sayangnya sama Daud. Walaupun 400 tahun orangnya udah mati, masih Tuhan bicarain terus. Kenapa Tuhan itu hatinya sangat cinta, sampai seperti gimana sama Daud, sampai Tuhan bilang, the man of my own heart, itu belahan hatiku. Saudara bayangkan Daud itu gimana saudara, ketika dia jatuh dalam dosa, ketika Nabi Nathan tegur dia di depan banyak orang, dia tidak takut loh kehilangan tatanya, dia tidak takut kehilangan gengsinya, harga dirinya di depan semua pegawai-pegawai, di depan semua bawahannya loh. Karena Alkitab menuliskan ketika Nabi Nathan menegur Daud itu di depan umum loh saudara. Daud tidak takut kehilangan kewibawaannya. Satu yang dia tangisin adalah begini, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, jangan buang aku daripadamu. Ini loh Daud saudara, cintanya sama Tuhan itu gila banget. Saudara bayangkan hatinya Tuhan ya, gimana nggak kesengsem sama Daud. Sebentar-sebentar sedang ngembalain domba, nyanyi engkau gembala yang baik. Sebentar-sebentar di pinggir sungai seperti rusa rindu sungaimu. Daud banyak kata-kata cinta, banyak romantis, puisi-puisi yang selalu dia naikkan ke Tuhan every time. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kapan terakhir kali mungkin pada waktu kita masak, pada waktu kita cuci piring, mungkin kita tuh nyanyi love song with God. Kapan terakhir kali kita tuh sampai benar-benar kesengsem fall in love dengan Tuhan? Saudara, itu sebabnya Tuhan bilang, the man of my own heart. Tuhan tidak tahan. Makanya kenapa ketika Saul jatuh dalam dosa dibandingkan dengan Daud jatuh dalam dosa, saudara, dan pasti semua saudara setuju kalau dosanya Daud di-compare dengan dosanya Saul, ya gedean Daud lah. Ngambil istrinya orang, bunuh suaminya Batsheba. Tapi kenapa kemurahan Tuhan lebih besar kepada Daud daripada ke Saul? Kepada Saul Tuhan langsung, mulai hari ini aku akan merenggut tahtamu dari hadapanmu. Tapi ke Daud Tuhan seperti termehek-mehek, saudara, tidak tahan.
langsung dikasih pengampunan. Bahkan Tuhan bilang begini, Daud sampai keturunan-keturunanmu akan tetap ada di depanku, di hadapanku, di tahtaku. Saudara, keren banget kan? Siapa Daud? Bukan orang yang perfect, tapi satu, orang yang suka cium kakinya Tuhan, itu Daud, saudara. Nah, saya sebelum mengakhiri, saya mau menyampaikan satu pesan Tuhan. Saudara, sejak akhir tahun 2019 saya mendapatkan satu pesan Tuhan. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa pesan Tuhan itu akan benar-benar arti sesungguhnya. Karena saya pikir itu arti ilustrasi. Ketika pada tahun 2019 bulan Oktober, Tuhan mulai berbicara pada saya mengenai Sungai Kerit. Ketika itu Tuhan mengisahkan Elia ada di tengah kekeringan, tapi Tuhan memelihara dia di Sungai Kerit. Dan Tuhan membuat Elia berbeda dari yang lain. Yang lain mengalami kekeringan, tapi Elia tetap dipelihara Tuhan, bahkan dikasih makan yang terbaik. Yang saya tangkap pada waktu itu, saya sampai pesan dengan teman-teman. Saya bilang tahun 2020 kita akan mengalami seperti Elia, yang lain kekeringan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan seperti Elia. Kita akan seperti ulangan dalam tulis Ulangan 28 ayat 12. Kita tuh seperti berjalan di bumi, tapi kita ngalamin facility dari surga. Jadi kita tetap di bumi, bukan dibawa pulang. Kita tetap di bumi, tapi yang lain lagi kekeringan, tapi kita akan dibawa Tuhan mengalami heaven on earth. Namanya heaven on earth ya, seperti selalu ada penyediaan dan blessing yang Tuhan berikan. Sama persis seperti kejadian di Elia Sungai Kerit. Nah, saya makanya pada waktu akhir tahun 2019 pesan sama teman-teman, tapi itu hanya di kalangan teman-teman dekat, saudara. Saya bilang begini, saya kok merasa tahun 2020 kita kan bakalan masuk di bawah Tuhan, berjalan yang namanya di bawah open heaven. Kita akan berjalan di bawah langit yang terbuka. Nah, terus terang saya sangat kaget, saudara, ketika beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu info dari seorang teman, ada seorang nabi yang ternyata sudah bernubuat. Nabi ini dari hamba Tuhan ini dari India. Dia sudah bernubuat dalam khotbahnya di tahun 2012. Dan dia bilang begini, tahun 2012 sampai tahun 2019 kita akan mengalami lembu tambun. Dia bilang begitu, tapi memasuki tahun 2020 kita akan mengalami masa lembu kurus, katanya begitu, lembu kurus. Kemudian, jadi artinya berbicara tentang kondisi kesulitan secara ekonomi. Dan kita melihat di awal 2020 ini kita udah melihat pandemi dan berdampak ke ekonomi global, saudara. Nah, yang mengagetkan, dia cerita begini. Saya waktu mendengar nubuatannya dia, saya terkejut karena saya merasa kok kayaknya dia niru khotbah saya ya gitu. Saya pikir, tapi nggak mungkin karena dia udah khotbahkan itu 2012. Dan dia bilang begini, pada waktu masa lembu kurus di awal tahun 2020 itu akan dilanjutkan lagi dengan masa lembu berdarah. Nah, saudara, bicara tentang lembu ini saya ingat tentang penglihatan dari Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf ya, masa lembu tambun, masa lembu kurus. Nah, ini dia bilang dari lembu kurus kemudian ke lembu berdarah, dari lembu berdarah kemudian sampai ke lembu sekarat, dari lembu sekarat sampai lembu mati. Saudara, kita nggak perlu dijelaskan detail, tapi artinya kok kelihatannya serem ya. Nah, saya tidak menyarankan untuk kita langsung 100% percaya, tapi saya mau mengencourage apapun nubuatan itu, let us prepare the best to face the worst. Jadi mari kita persiapkan yang terbaik untuk menghadapi yang terburuk. Kalau tidak terjadi ya puji Tuhan, siapa yang kepengen itu terjadi kan, saudara. Lalu yang mengagetkan buat saya bukan karena nubuatan dia mengenai lembu-lembu kurus sampai lembu berdarah ini, saudara, tapi dia bilang begini. Dan in the beginning of 2020 dia bilang begitu dalam khotbahnya tahun 2012, dia bilang bahwa dalam awal tahun 2020 dia bernubuat, katanya ada anak-anak Tuhan di tengah mengalami, yang lain mengalami lembu kurus sampai lembu berdarah, sampai lembu sekarat, sampai lembu mati. Yang lain ada anak-anak Tuhan yang dipelihara Tuhan secara khusus. Yang dipelihara Tuhan, mereka akan mengalami berjalan di bawah langit terbuka. Mereka akan mengalami berjalan
seperti under open heaven. Saya kaget saudara, dan dia bilang begini, mereka akan mengalami seperti Elia, yang lain mengalami kekeringan, tapi mereka seperti mendapatkan supply dan provision dari Tuhan secara ajaib. Itu nubuatannya. Pada waktu saya dengar ini saya kaget, karena loh kok seperti yang saya dapatkan bahwa kita berbicara tentang open heaven. Nah dia sih bilangnya begini, dan masa-masa dari lembu kurus sampai lembu mati ini katanya sekitar 20 tahun. Jadi selama 20 tahun, kurun waktu 20 tahun, anak Tuhan tuh akan mengalami, ada anak-anak Tuhan tertentu, katanya dia enggak semuanya, ada anak-anak Tuhan tertentu yang akan mengalami, they are living under open heaven, mengalami pemeliharaan supranatural yang indah, yang akan tetap dibuat Tuhan beda. Nah saudara, kalau nubuatan itu betul terjadi, saya cuma ingin katakan, ini yang saya tangkap pada waktu Tuhan bicara tentang Elia di Sungai Kerit. Bagaimana Elia mengalami pemeliharaan. Saudara, kata Sungai Kerit itu artinya dipisahkan untuk menyendiri dengan Tuhan. Saudara, tidak ada lain bahwa kalau kita pengen mengalami walking under open heaven, maka saudara dan saya harus belajar untuk ini waktunya kita harus makin mendekat dengan Tuhan. Ini waktunya kita harus makin mendesak dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita harus banyak mencium kaki Tuhan. Ini waktunya kita banyak berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri dengan hatinya Tuhan, saudara. Karena apa? Persembahan yang paling bikin Tuhan tidak tahan bukan uang saudara. Karena langit bumi semua Tuhan yang punya. Dia jual 1 bintang, tidak ada saudara yang bisa beli. Konglomerat kumpul semuanya tetap tidak ada yang bisa beli, saudara. Tapi satu persembahan yang membuat hati Tuhan masykur. Ketika ada orang yang bersujud, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, all out, surrender, yang betul-betul Tuhan, I cannot live without you. You are all I need. Saudara, Maleakhi 3, saya akan bagikan buat saudara untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ini adalah satu pesan Tuhan, Maleakhi 3, ayat yang ke-17. Saudara, sebelum kita baca ayat 17, saya mau ajak dulu kita lihat ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hari-hari ini Tuhan akan membuat perbedaan. Dan saya berdoa saudara dan saya termasuk di dalamnya. Siapa yang akan dibedakan? Ayat 17 menuliskan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Jadi orang yang akan dibedakan adalah orang yang menjadi milik kesayangan Tuhan. Dan siapakah itu? Adalah orang yang bisa mengerti hatinya. Orang yang suka mencium kakinya. Orang yang tidak peduli dengan apapun kecuali hanya untuk mengasihi Tuhan. Dan bersamaan dengan Hari Ibu pada hari ini, saya ucapkan buat semua para wanita yang luar biasa di seluruh belahan bumi, dimanapun siaran ini ditayangkan. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Karena apa, saudara? Anda tahu wanita itu diberi Tuhan sebuah kemampuan untuk bisa mengerti hati kekasihnya. Biarlah Anda dan saya semuanya menjadi wanita-wanita yang suka mencium kaki Tuhan, kissing His feet, and one moment, just one kiss on His feet. Tidak sampai 5 menit, wanita pendaran mencium kaki Tuhan. Bahkan tidak sampai cium, cuma pegang jumbanya. Tidak sampai 5 menit, Maria bersujud di kaki Tuhan. Hanya dalam waktu tidak sampai 5 menit. But you can change your whole life. You can change your children. Mungkin Anda tidak bisa merubah anakmu. But when you kiss His feet, you surrender all. You just say, Father, I cannot do this on my own. I need you. You are everything I have. I just surrender to you. Saudara, just 5 minutes can change your whole life. Kapan terakhir kali saudara datang ke Tuhan bukan buat minta-minta, kasih daftar permintaan? Kapan terakhir kali saudara datang ke Tuhan just to raise your hand and you just say, Father, I love you.
Jesus, I need you. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. I don't know what's coming ahead. But I need you. Saudara, saya tahu banyak dari kita sedang mempunyai banyak keperluan. Tapi ini yang Tuhan bicara beberapa waktu terakhir ini. Kalau engkau menganggap Tuhan as your treasure, if you consider Him as your treasure, maka Dia akan berikan semua treasure yang Dia punya for you. Kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai hartamu, tidak usah khawatir. Harta yang lain yang saudara perlukan, tidak ada yang terlalu berat untuk Tuhan lepaskan. Dan mari hari ini ada satu pujian yang berbicara tentang mengasihi Tuhan. Seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan. Saya ingat wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Alkitab bilang begini, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan perempuan itu akan disebutkan juga. Berarti apa saudara? Pemberitaan tentang Injil itu penting. Tapi ternyata pemberitaan tentang mencium kaki Tuhan, mengurapi kaki Tuhan juga tidak kalah penting. Tuhan bilang begini, Tuhan mencari orang-orang yang bisa ngerti hatinya, yang mengasihi Dia dengan segenap hatinya seperti Dia menemukan Daud, the man of my own heart, belahan hatiku. Saya berdoa hari ini banyak wanita-wanita yang akan Tuhan temukan dan Tuhan bilang, the daughter, the woman of my own heart, belahan hatiku. Ingat saudara, hanya satu persembahan yang simple kelihatannya, but it can change your whole life. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Biar ini akan menjadi seperti sebuah doa to dedicate ourselves today. Menyerahkan hati kita ke Tuhan hari ini. Jangan minta apa-apa saudara. When you take Him as your treasure, maka yang lain Tuhan akan lepaskan, Tuhan berikan. Tidak ada yang ditahan. Thank you Jesus. Biar pujian ini jadi doa kita hari ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Mari kita katakan ini dengan cinta. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Biar kita semua menjadi seperti perempuan yang mengurapi kaki Tuhan, setia, mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan satu-satunya. Tetap setia untuk melayanimu. Bapa, hari ini aku mau berdoa buat semua yang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang pergumulkan pada hari ini. Biar kami boleh melihat, bukan dengan kekuatan kata-kata yang bagus yang akan menggerakkan hati Tuhan, bukan karena pengetahuan teologi yang indah yang akan mampu membuat Tuhan bergerak. Tuhan tidak tahan kepada orang-orang yang bisa mencium kakinya. Engkau Tuhan tidak tahan kepada orang-orang yang bergerak dengan segenap hatinya, mencurahkan seluruh cintanya, mencerahkan seluruh hidupnya kepadamu. Dan biar hari ini semua yang mendengarkan siaran ini, kami akan belajar, kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seperti Daud, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku.
Jangan buang aku daripadamu. Tapi Tuhan, itu biar menjadi juga doa kami semua. We need you more than everything, Lord. You are everything that we need. You are everything that we have, Father. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat kami hati tersyukur bersujud di hadapan-Mu. Kami percaya You will fight for us. Engkau Tuhan akan berjuang buat kami. Engkau Tuhan yang akan membela kami. Terima kasih Bapa. Biar semua yang mendengarkan siaran ini di dalam nama Yesus, lepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan, kekuatan. Aku berdoa hati yang mengepus untuk hadirat Tuhan. Hati yang membara dengan api untuk mencari Tuhan lebih lagi. Hati yang sungguh-sungguh dibakar dengan passion untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Hati yang dibakar dengan sebuah perasaan kebutuhan yang dalam, rasa lapar dan haus yang membutuhkan Engkau. Itu sekarang sedang terjadi kepada semua audiens hari ini di dalam nama Yesus. Bahwa mereka akan berkata, Lord, we need you Lord. We need you, we cannot live without you. Dan biarlah Tuhan api-Mu mengalir, api-Mu membara di tengah-tengah kami. Dan air sungai-Mu mengalir, sehingga yang lapar dan haus akan dipuaskan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan dan rema bagi kami. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, Dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Yang percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan iman.
Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.